Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Yuri Tamara, Diki Bagus Saputro, Daya Rizky Sulistyorini, pada hari ini hendak menyampaikan materi kode etik berupa psikologi forensik. Untuk pembahasannya sendiri dibagi menjadi 6, mulai dari pasal 56 hingga pasal 61. Yang pertama, pasal 56 berisikan tentang psikologi forensik, hukum, dan komitmen terhadap kode etik. Psikologi forensik adalah bidang psikologi yang berkaitan dan diaplikasikan dalam bidang hukum. Ilmuwan psikologi forensik melakukan kajian atau penelitian yang terkait dengan aspek psikologis manusia dalam proses hukum. Ilmuwan atau psikolog forensik berkewajiban untuk memiliki kompetensi yang sesuai, pemahaman yang baik terhadap hukum di Indonesia, serta implikasinya terhadap peran, tanggung jawab, dan hak mereka. Yang kedua, pasal 57 berisikan tentang kompetensi seorang psikolog forensik. Tugas seorang psikolog forensik adalah membantu proses pengadilan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Seorang psikolog forensik yang melakukan asesmen, evaluasi, terapi, dan intervensi psikologis harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam meneliti atau mengkaji terkait aspek psikologis manusia di dalam proses hukum, harus memahami sistem hukum yang berada di Indonesia dan mendasari kode etik yang berkaitan dengan penelitian. Beberapa ancaman terkait dengan kompetensi yang dihadapi seorang psikolog, yaitu gagal memahami sistem hukum, profesional yang tercakup di dalam area keadilan, arogansi profesional, menjadi pembela atau pendukung daripada pemberi informasi, gagal untuk hadir, dan merubah pemahaman yang sudah berkembang. Yang ketiga, pasal 58 berisikan tentang peran, tanggung jawab, wewenang, dan hak. Seorang psikolog forensik memiliki tanggung jawab untuk membantu proses peradilan pidana. Psikolog forensik memiliki wewenang untuk memberikan laporan hasil penemuan forensik yang dilakukannya ataupun pernyataan mengenai kondisi psikologi seseorang setelah asesmen. Psikolog dan ilmuwan psikologi forensik dalam menjalankan pekerjaan sudah melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan standar. Yang keempat, pasal 59 berisikan tentang pernyataan sebagai saksi atau saksi ahli. Seorang psikolog forensik harus mengetahui kapan pendapatnya benar-benar merupakan pendapat seorang ahli dan kapan pendapat itu tidak banyak memberikan informasi. Psikolog dalam memberikan kesaksian harus bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Bila terdapat lebih dari satu saksi di pengadilan dan kemungkinan terjadi konflik antar psikolog dalam suatu proses peradilan yang ditangani, maka psikolog dapat meminta HIMSI untuk membantu penyelesaian masalah tersebut. Yang kelima, pasal 60 berisikan tentang peran majemuk dan profesionalitas. Psikolog dan ilmuwan psikologi forensik menghindar untuk melakukan peran majemuk dalam hal forensik, apalagi yang menimbulkan konflik. Psikolog dan ilmuwan psikolog yang menjalin hubungan profesionalitas dengan orang yang menjalani pemeriksaan tidak terhalangi untuk memberi kesaksian atau menyampaikan pendapatnya. Yang keenam, pasal 61 berisikan tentang pernyataan melalui media terkait dengan psikologi forensik. Dalam hal ini, seorang psikolog forensik harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hanya psikolog yang melakukan pemeriksaan psikologi terhadap kasus hukum yang dapat memberikan pernyataan. Yang kedua, psikolog dapat memberikan pernyataan di media terhadap suatu gejala, namun jika ia tidak melakukan pemeriksaan, maka hal ini harus dinyatakan dalam media dan pernyataan yang diberikan haruslah yang bersifat umum dan didasarkan pada kaidah prinsip teori sesuai dengan aliran yang diikutinya. Yang ketiga, pernyataan di media harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat, hak subjek yang diperiksa, asas praduga tak bersalah pada pemeriksaan psikologis, perilaku, atau hak untuk tidak dipublikasi, dan telah mempertimbangkan batasan kerahasiaan sesuai dengan pasal 24 buku kode etik. Baik, sekian presentasi atau pembahasan yang bisa kami sampaikan.
tentang psikologi forensik pada hari ini. Bagaimana? Apakah teman-teman hendak menyampaikan feedbacknya atau ingin bertanya lebih jauh? Kita akan membuka pertanyaan setelah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.